Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Ardiati Rahayu, MPM 5021200. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia dengan mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Oke, enjoy video. Sebelum memasuki poin pertama, kita harus mengetahui definisi dari kurikulum. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap kurikulum? Nah, berikut ini telah saya jabarkan 4 alasan perubahan dalam kurikulum. Hal yang paling penting yaitu 1. Agar relevansi dengan perkembangan zaman pada saat ini. Yang kedua, yaitu dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya, serta kurikulum yang dinamis. Di Indonesia sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum, dimulai dari kurikulum 1947 sampai kurikulum terbaru yakni kurikulum Merdeka. Yang pastinya setiap kurikulum memiliki keunggulannya tersendiri sesuai dengan tuntutan zaman. Mari kita bahas satu persatu. Oke, kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama dikembangkan oleh pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Kemudian, suasana berbangsa pada saat itu masih semangat berjuang merebutkan kemerdekaan, maka pendidikan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka. Kemudian kurikulum 1952 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947. Ciri dan isinya hampir sama dengan kurikulum 1947, yakni kontekstual dan faktual. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum 1952, di mana pada kurikulum ini memiliki konsep pembelajaran yang dikenal dengan istilah Pancawardhana. Oke, jika kurikulum sebelumnya bersifat faktual dan kontekstual, maka kurikulum ini yaitu kurikulum 1968 bersifat terorientasi yang merupakan perwujudan dari orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kurikulum 1975 yang kurikulumnya merinci metode pemateri serta tujuan pengajaran dalam bentuk prosedur pengembangan sistem instruksional. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984, yakni hadirnya dikarenakan kurikulum lama dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Yang paling menonjol dari kurikulum 1994 yakni sistem caturwulan yang membagi 1 tahun menjadi 3 tahapan. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 2004 atau bisa kita sebut dengan kurikulum berbasis komputer. Proses pembelajaran dipandang pada wilayah otoritas guru dan mengedepankan peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian ada kurikulum
KTSP atau kurikulum 2006. Kurikulum ini lebih mendepankan aspek kognitif atau pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 2013. Kurikulum ini berbasis kompetensi yang lebih mengedepankan 3 aspek, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, kemudian kita masuk ke dalam kurikulum yang terakhir, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum ini mengedepankan mengeksplorasi ilmu pengetahuan, pengembangan keterampilan, serta menguatkan pengembangan 6 dimensi profil Pancasila. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga materi pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. See you, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.